Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Guru-guru hebat yang sangat luar biasa. Semoga tetap semangat dalam pembelajaran untuk pretest nanti ya teman-teman. Oke, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Sigit Sugiarto di channel yang membahas tentang pretest PPG teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan mengenai FR pretest PPG dalam jabatan untuk PJOK teman-teman tahun 2023. Ini part 4. Untuk part 1 sampai part 3-nya silahkan teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya ya. Yang tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang belum terpanggil untuk pretest. Simak video ini sampai selesai ya, dan pahami kata kunci yang saya berikan di setiap pembahasannya teman-teman. Ingat ya kata kunci ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, saya mengajak kepada teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu ya teman-teman, dan juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya teman-teman. Sebagai tambahan, sebenarnya FR ini sudah beredar di mana-mana ya teman-teman, baik itu di YouTube, Instagram, Telegram, ataupun dimanapun ya teman-teman. Tapi yang harus teman-teman pahami adalah bagaimana cara teman-teman menyaring FR yang benar-benar keluar di pretest kemarin. Oke, itu aja. Insya Allah di video kali ini saya akan memberikan FR yang sudah pasti keluar insya Allah ya teman-teman, yang kemarin di pretest PPG dari teman-teman yang chat WA saya ataupun DM Instagram saya. Ya, saya akan coba menguraikan teman-teman dan coba untuk menjelaskan FR tersebut ya teman-teman. Oke, mohon maaf kalau saya sedikit batuk ya teman-teman, karena saat pengambilan video ini saya sedang batuk, alhamdulillah. Jadi kita lanjut teman-teman. Di part 4 ini kita akan melanjutkan di nomor 21 ya. Kemarin kita di part 3 sampai nomor 20. Oke. Nomor 21 teman-teman, ini FR-nya. Itu tentang tujuan pendidikan jasmani yang diajarkan di sekolah. Ada penjelasannya teman-teman. Yang pertama, mengembangkan kesadaran tentang arti penting aktivitas jasmani untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta gaya hidup aktif sepanjang hayat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani, mengelola kesehatan dan kesejahteraan dengan benar, serta pola hidup yang sehat. Yang ketiga, mengembangkan pola gerak dasar, itu keterampilan gerak motorik, konsep pengetahuan, prinsip, strategi, dan taktik permainan dan olahraga, serta konsep gerak secara umum. Ini FR yang ke-21 tentang tujuan pendidikan jasmani ya teman-teman. Kita lanjut. FR ke-22. Ini tentang pengertian pendidikan olahraga teman-teman. Ada penjelasannya di sini, pendidikan tentang olahraga ini agar semua siswa mendapatkan kebugaran dan kesehatan serta terampil berolahraga teman-teman. Oke, FR ke-22. Lanjut FR ke-23. Untuk mendapatkan pantulan bola tenis meja yang arahnya sama, maka prinsip pantulan yang harus dilakukan adalah, ada penjelasannya teman-teman, yaitu melakukan pantulan dengan memperhatikan sudut pantul dengan sudut datang ya teman-teman. Ingat-ingat, melakukan pantulan dengan memperhatikan sudut pantul sama dengan sudut datang. Lanjut teman-teman, FR ke-24. Peserta didik melakukan tangkisan silang atas pembelajaran pencak silat, yaitu berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal depan dada, saat pukulan datang dari arah atas, menggerakkan lengan ke arah depan bawah menyilang di atas lutut, bersamaan kaki kanan direndahkan, dan posisi sikut ditekuk. Kesalahan yang dilakukan peserta didik tersebut adalah, kira-kira kesalahannya apa teman-teman? Oke, di sini ada penjelasannya, yaitu peserta didik dia melakukan gerakan lengan ke arah depan bawah yang menyilang di atas lutut. Ini kesalahannya teman-teman. Oke, bisa dicatat teman-teman, FR ke-24. Lanjut, FR ke-25. Ini tentang unsur yang dapat dikembangkan dan dapat diubah-ubah dalam membuat rangkaian gerak dalam pembelajaran aktivitas gerak berirama. Kira-kira apa teman-teman yang dapat dikembangkan dan dapat diubah-ubah di pembelajaran aktivitas gerak berirama? Itu ada penjelasannya. Yang pertama, teknik gerak. Yang kedua, irama musik. Yang ketiga, arah hadap. Dan juga yang terakhir, gerak lengan. Itu ada penjelasannya teman-teman. Oke, kita lanjut di FR ke-26. Ini tentang kesalahan umum saat melakukan renang gaya bebas. Mohon maaf teman-teman. Ada penjelasannya teman-teman. Tentunya kesalahan umum yang sering terjadi yaitu adalah ayunan kaki berporos pada lutut. Harusnya berporos pada pangkal paha ya teman-teman. Lanjut, kita FR ke-27 tentang posisi sit up yang paling efektif teman-teman. Ini ada penjelasannya. Yang pertama, sebelum memulai gerakan, kontraksikan perut dan kencangkan otot inti tubuh.
Dengan menarik bagian pusar ke arah tulang belakang, pertahankan kondisi tersebut selama melakukan gerakan sit up. Yang kedua, turunkan tubuh dengan cara menekuk siku hingga berada pada sudut 90 derajat. Saat menekuk siku, jangan lupa untuk menarik napas secara perlahan. Yang ketiga, buang napas ketika Anda mulai mengontraksi otot dada teman-teman, dan menggunakan tangan untuk mendorong tubuh kembali ke posisi semula. Yang keempat, sambil menarik napas, tekuk siku hingga dada dan dagu hampir menyentuh lantai. Pastikan otot inti Anda berkontraksi ketika melakukan gerakan ini ya teman-teman, dan tahan posisi ini dalam beberapa detik. Oke teman-teman, silahkan dicatat. Ini tentang posisi sit up yang benar ya teman-teman, yang paling efektif. Lanjut, FR ke-28. Faktor yang mempengaruhi kecepatan dan keindahan gaya punggung adalah, kira-kira apa teman-teman? Faktor yang mempengaruhi kecepatan dan keindahan gaya punggung. Ada penjelasannya. Yang pertama, harus ada frekuensi kayuhan. Power lengan gaya punggung harus ada power. Kibasan kaki gaya punggung harus ada kibasannya teman-teman, dan juga streamline atau lurus atau sedatar mungkin dengan permukaan air. Oke teman-teman, lanjut. FR ke-29. Ini tentang tahapan perkembangan gerak manusia dari mulai dalam kandungan sampai dewasa. Ini menurut David L. Gallahue. Ada 4 fase tahapannya teman-teman. Yang pertama, tahap refleksi. Yang kedua, tahap rudimentari atau pasar. Yang ketiga, tahap fundamental. Terakhir, tahap spesifikasi. Ini ada 4 tahap ya teman-teman menurut perkembangan gerak manusia menurut David L. Gallahue. Lanjut teman-teman. Di sini ada FR yang ke-30. Hukum yang terkait dalam mengajarkan materi tolak peluru agar peserta didik melakukannya dengan efisien adalah, kira-kira hukum apa teman-teman ketika mengajar materi tolak peluru? Ada penjelasannya teman-teman. Itu mengenai hukum kelembaman atau hukum Newton 1 ya teman-teman. Oke, bisa dicatat teman-teman. Lanjut. FR ke-31. Ini tentang hasil gerak dari bola tenis meja yang dipukul dengan ayunan penuh dan bat menggesek bagian belakang bola ke arah atas. Ini hasil gerakannya bagaimana teman-teman? Tenang, ada penjelasannya teman-teman, yaitu hasil gerakannya itu berputar ke arah dalam. Oke, catat teman-teman baik-baik. FR ke-32, sistem penilaian yang membedakan antara pendidikan jasmani dan olahraga kompetitif adalah, kira-kira apa teman-teman yang membedakan penilaian di antara pendidikan jasmani dan olahraga kompetitif? Ada penjelasannya teman-teman. Pendidikan jasmani menitik beratkan pada sistem penilaian pertambahan atau giant score. Sedangkan olahraga kompetitif itu pada skor akhir atau final score ya teman-teman. Maaf. Oke, lanjut teman-teman. Di FR ke-33, ini tentang frekuensi gerakan kaki pada renang gaya bebas. Penjelasannya teman-teman, ada 6 kali tendangan kaki untuk 2 kali putaran lengan. Jadi di frekuensi gerakan kaki pada renang gaya bebas yaitu 6 kali tendangan kaki untuk 2 kali putaran lengan. Lanjut, FR ke-34. Ini tentang orientasi penilaian pada proses pembelajaran. Penjelasannya teman-teman. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Dengan demikian, seyogyanya dalam tujuan pembelajaran pendidikan jasmani, guru PJOK sebaiknya lebih fokus pada proses pembelajaran. Oke, penilaian pada proses pembelajaran ini adalah penjelasannya teman-teman. Silahkan dicatat agar nantinya tidak lupa teman-teman. Kita lanjut. FR ke-35. Ini tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan sering terjadi di Indonesia teman-teman. Penjelasannya, defisiensi protein kalori yang pertama, yang kedua vitamin A, dan yang terakhir yodium. Ini ada 3 penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang sering terjadi di Indonesia teman-teman. Lanjut, FR ke-36. Pengertian dari pendidikan jasmani yang paling tepat dilihat dari konteksnya. Kira-kira apa teman-teman? Penjelasannya yaitu adalah bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, persepsual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Ini tentang pengertian dari pendidikan jasmani teman-teman yang paling tepat dilihat dari konteksnya. Silakan dicatat teman-teman. Ya, kita lanjut. FR ke-37. Ini tentang pernyataan berikut ini yang terkait dengan tinjauan aktivitas kebugaran jasmani dari sudut pandang pendidikan kesehatan.
Oke, penjelasannya itu tentang berlatih rutin kebugaran dapat menjaga kesehatan fisik. Ini artinya ini ada keterkaitan dari kebugaran jasmani dari sudut pandang pendidikan kesehatan. Lanjut teman-teman, di FR ke-38, istilah untuk lomba lari jarak menengah yang memiliki jarak kurang lebih 2 kali jarak state, itu apa teman-teman? Penjelasannya itu adalah, istilahnya adalah diaulos teman-teman. Diaulos itu adalah istilah untuk lomba jarak menengah yang memiliki jarak kurang lebih 2 kali jarak state. Oke teman-teman, lanjut. FR ke-39, kebugaran jasmani menjadi penting dimiliki oleh setiap orang. Secara psikologis, orang yang memiliki kebugaran jasmani akan memiliki tingkat kepercayaan diri dan bahagia. Penjelasan terjadinya efek psikologis tersebut adalah apa teman-teman? Tenang, ada penjelasannya teman-teman, yaitu latihan kebugaran jasmani menghasilkan hormon serotonin. Garis bawahi, menghasilkan hormon serotonin teman-teman. Oke, jadi kebugaran jasmani ini secara psikologis memiliki kebugaran akan memiliki tingkat kepercayaan diri dan bahagia, itu karena menghasilkan hormon serotonin. Lanjut teman-teman, ini FR yang terakhir ya, 40, yang ke-40. Pada tahap ini, peserta didik mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan kinerja penampilannya atau performance-nya. Peserta didik berfokus pada dinamika keterampilan dalam rangka untuk memperhalus dan memperbaiki gerakan. Menurut Fitz dan partner adalah, ini kira-kira tahap apa teman-teman? Kan ada tahap kognitif, asosiatif, dan otomatisasi ya teman-teman. Jadi ini adalah penjelasannya di tahap asosiatif. Jadi peserta didik mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan kinerjanya. Peserta didik berfokus pada dinamika keterampilan dalam rangka untuk memperhalus dan memperbaiki gerakan. Jadi peserta didik masih dalam bentuk latihan ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita cukupkan sampai FR ke-40. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk FR selanjutnya teman-teman ya. Insya Allah nanti FR selanjutnya, di video selanjutnya kita sampai nomor 60. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen ya teman-teman. Itu membuat saya bersemangat lagi dalam membuat FR selanjutnya. Oke teman-teman, semoga teman-teman sukses dan juga lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik. Amin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.